Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita ketahui dan mungkin juga Anda telah mengetahui bahwa pada hari ini tanggal 2 Juni 2023 itu dalam kaitan masih juga dalam kaitan dengan dinamika Pilpres, tapi kali ini kita hadirkan terkait dengan masalah pertemuan antara PAN DPP dipimpin oleh ketua umumnya Julhas, biasa kita sebut dengan Zulkifli, dengan ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan jajarannya. Nah, pertemuan itu dimaksudkan dalam rangka untuk menjejaki koalisi, ya, menjelang Pilpres, dan apa yang dibawa oleh atau ditawarkan oleh PAN terhadap pertemuan itu jika mereka jadi berkoalisi. Apakah pertemuan itu sekaligus telah mengikat mereka atau belum? Kita coba bacakan, yang beritanya kita ambilkan dari Kumparan News tanggal 2 Juni 2023. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa pertemuan dengan PDIP itu Ibu Mega didampingi oleh sejumlah fungsionaris DPP termasuk Sekjen, kemudian Puan Maharani dan lain sebagainya. Sementara Zulkifli Hasan atau Julhas, ketua umum DPP PAN, didampingi oleh Sekjen, kemudian Wakil Ketua Umum Yandri Sutanto, kemudian ada Viva Yoga Mauladi dan lain sebagainya. Bagaimana hasil pertemuan itu? Apakah pertemuan mereka langsung jadi berkoalisi atau belum? Ataukah ada yang ditawarkan oleh PAN, misalnya sebagai cawapresnya Ganjar, yang digadang-gadang PAN menyodorkan jauh sebelumnya, telah dimempedatokan di depan Pak Jokowi sejak tahun kemarin di Rakernas mereka di Semarang, menyebut nama Erick Thohir. Apakah tadi juga disebut seperti itu atau tidak? Dan kalau misalnya belum ada clear tentang itu, bagaimana kelanjutan dari hasil pertemuan ini? Baiklah kawan sekalian, biar jelas kita coba bacakan berita tentang ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Julhas belak-belakan menawarkan Erick Thohir sebagai jagoan parpolnya untuk mendampingi capres PDIP Ganjar Pranowo. Meski belum ada hitam di atas putih bergabung, tapi kode PAN bergabung ke PDIP semakin kuat. Lantas apa tanggapan Ganjar bila dipasangkan dengan Erick? Dikatakan banyak nama-nama yang hebat di republik ini. Kita tinggal duduk bersama sambil ngopi, bicara lebih panjang tentang negeri ini, dan di antara mereka pasti ada kecocokan, kata Ganjar usai pertemuan PAN pertemuan PAN dengan PDIP di kantor PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurutnya, Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri pun sudah menyatakan ketegasannya soal cawapres. Kalau sudah waktunya, satu nama akan diumumkan. Apakah Erick atau bukan? Tinggal tunggu saja, katanya. Kata Bu Mega kan tidak banyak, pasti hanya satu. Maka kita mesti bicara, semua baik dari list yang ada, kata Ganjar. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Sutanto juga terang-terangan mengendorse Erick Thohir untuk menemani Ganjar atau menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Namun semua masih didiskusikan dan dicari titik temunya. Dikatakan, ya tadi saya ikut di pertemuan terbatas tadi. Intinya terbuka untuk ditindaklanjuti. Makanya perlu ada pertemuan berikutnya kan, katanya. Walaupun kata Bu Mega, tadi itu hak prerogatif Ibu Mega untuk menentukan siapa cawapres Ganjar, ujar Yandri di tempat yang sama. Ini kan baru pertemuan pertama, nanti akan ada pertemuan berikutnya, termasuk mungkin bicara hal-hal teknis yang lain. Kalau ada titik temu, mungkin akan berakhir dengan dukungan kepada Ganjar, katanya imbuhnya. Tapi kalau dengan diskusi secara teknis belum memenuhi titik temu, ya bisa jadi belum ada kata akhir siapa yang akan kami dukung, tutup Yandri. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pertemuan ini
dari berbagai berita, tapi salah satu berita yang kita ambil yang ini aja dari pertemuan itu, karena beritanya cukup banyak berseliweran di berbagai media sosial maupun terutama di media sosial, Twitter dan media online seperti Kumparan ini. Di tulisan-tulisan yang lain atau di berita yang lain tegaskan bahwa, termasuk juga disinggung sebentar di dalam Kumparan ini, bahwa, dan itu diakui oleh Yandri, bahwa Ibu Mega ketika nama Erick Thohir disebut, cuma Ibu Mega mengatakan itu hak prerogatif dia, nanti dibahas. Nah, kawan-kawan sekalian, sebagaimana juga kita tahu bahwa P3 jauh hari yang telah bergabung duluan sekitar 1 bulan yang lalu dengan PDIP, berkoalisi duluan PDIP, juga membawa nama Menteri Pariwisata, yaitu Sandiaga Uno, untuk disandingkan dengan Ganjar. Tetapi nama lain juga muncul adalah Imam Besar Profesor Najaruddin Umar, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, yang juga disebut dia adalah tokoh mantan wakil menteri agama dan tokoh dari kalangan seorang intelektual NU, seorang kiai juga. Kemudian ada Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam saat ini, yang juga berakar di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, kemungkinan juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, PAN memang sejak semula telah membawa nama Erick Thohir, walaupun dia bukan kader PAN, tetapi kita tahulah ya, PAN ini juga mungkin awal-awal juga kita dengar bahwa Erick Thohir ini juga di-endorse oleh Pak Jokowi sebagai wakilnya Ganjar. Itu kita dengar, karena itu partai-partai seperti PAN itu kan sebelumnya juga P3 ya. Sebelumnya juga P3 juga seakan-akan iya, karena mereka kan dekat timnya Pak Jokowi ya. Yang kemudian itu agak pudar dan PAN masih tetap konsisten. Tentunya endorse itu bukan hal yang gratis ya bagi Erick Thohir. Karena Erick Thohir bukanlah seorang ketua partai, PAN, dia juga bukan kader PAN, dan kita bisa baca kalau bukan karena logistik atau uang, apalagi ya, sehingga PAN mensupport untuk mendorong Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar bila mereka berkoalisi dengan PDIP. Tetapi saudara sekalian, tabiat dalam pengertian integritas PDIP itu, terutama Ibu Mega, itu tidak bisa seperti itu dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dia tidak mungkin bisa berkoalisi dulu baru nanti dibahas capres itu bersama. Sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa nanti P3 diajak untuk bahas sama-sama tentang cawapresnya Ganjar gitu loh. Jadi belum berkoalisi, tetapi belum apa-apa sudah disodorkan. Itu bukan menjadi semacam kebiasaan dari Ibu Mega. Bahkan itu justru membuat tawaran itu tidak diterima gitu loh. Jadi gabung dulu baru kita bicara tentang cawapres. Jadi tidak dijadikan sebagai bargaining untuk bergabung. Kalau kita lihat pernyataannya Wakil Ketua Umum PAN tadi kan seperti itu. Kalau tidak diterima ya sudah, mungkin belum jadi bergabung. Seakan-akan tidak jadi bergabung. Walaupun ada harapan di berita yang lain, kita bisa kutip dari Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP mengatakan PAN, dia yakin bahwa PAN bergabung 100% di dalam berkoalisi dengan mendukungnya. Artinya berkoalisi dengan PDIP. Nah, jadi bisa jadi tawaran capres itu dari yang disyaratkan, kalau itu disyaratkan ya dari tentang Erick Thohir untuk mensyaratkan bergabungnya PAN ke sana, bisa jadi itu gugur dan PAN terpaksa harus bergabung ke sana karena misalnya tidak pilihan yang lain. Mungkin banyak itu ya, atau bisa juga sebaliknya. Bisa jadi bergabung dengan Prabowo dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa Ibu Mega adalah orang yang orang yang sulit untuk ditekan, misalnya dipersyaratkan kami gabung misalnya dengan PDIP, dukung berkoalisi PDIP, tapi harus misalnya cawapresnya ini, misalnya seperti itu. Nah, itu agak sulit. Tetapi dari informasi yang beredar di media itu kan sudah banyak yang menjadi pilihan seperti kita sebutkan tadi, Najaruddin Umar, Profesor Najaruddin Umar di Imam Besar Masjid Istiqlal disebut-sebut juga ya. Dan itu disebutkan dari PDIP juga yang menyebutkan. Kemudian ada Sandiaga Uno didorong oleh P3, kemudian PAN Erick Thohir,
Tambah juga pertimbangan internal PDIP mungkin ya, termasuk Profesor Mahfud MD misalnya ya, yang juga pernah disebut-sebut juga. Nah, kita belum tahu persis apakah siapa yang akan kemudian ini, tetapi itulah berita tentang PAN hari ini dalam pertemuan dengan PDIP yang sebagaimana kita sudah sampaikan tadi. Kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sajikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan mencerahkan, informatif, dan menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.